Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah syukurlah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, apalagi di Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita makin taat dalam beribadah, makin istiqamah dalam keimanan kita, dan insya Allah lewat majelis ilmu lah salah satunya yang membuat kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dan berkah Allah di pagi ini, alhamdulillah kita sudah eh, bisa melaksanakan siam yang ke-20 ya, Ustaz ya. Ada juga yang Ya, ke-21. Nah, ini kalau yang puasanya di hari Senin tentu yang ke-21 hari ini. Dan untuk yang ke-20 tentu malam nanti udah mulai etikaf gitu ya. Waktu yang sangat penting untuk yang tidak boleh kita lewatkan, momen-momen penting di 10 terakhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan di pagi ini ada sebuah tema penting yang eh, juga wajib kita ketahui tentang tema yang berkaitan dengan harta kita ya. Kalau di setiap pagi kita diajak oleh admin untuk mari kita bersedekah di subuh hari, sedekah subuh, karena ini memang Rasulullah SAW juga eh, mengingatkan kepada kita untuk rutin melakukan sedekah pagi ya. Maka sesungguhnya sedekah menjadi sebuah sarana juga kebaikan yang sangat penting di Ramadan ini, dan sebagian ulama mengatakan Ramadan adalah bulannya sedekah. Karena itulah sahabatku yang Allah, sedekah yang diamanahkan kepada kami insya Allah akan kami eh, donasikan sebagian untuk kepentingan saudara kita di Gaza lewat sebuah yayasan yang sudah lama berkiprah di apa di Gaza, yaitu Golden Future ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk terus istiqamah dalam kebaikan, apalagi di Ramadan kali ini. Sahabatku dimulakan Allah, tema harta yang akan dibahas oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar ini memang tema penting dalam sejarah Islam, karena tema wakaf ya. Tema wakaf ini menjadi tema penting karena itulah yang mewarnai sejarah peradaban Islam. Di dahulu sekolah-sekolah gitu ya, rumah sakit gitu ya, yang sekarang disebutnya rumah sakit gitu ya. Itu sesungguhnya wujud dari eh, wakaf-wakaf produktif ya, yang ya, diserahkan oleh kaum muslimin. Dan kalau kita kenal masjid-masjid di awal Islam adalah juga hasil dari wakaf. Dan juga ada wakaf-wakaf yang tidak hanya berupa masjid gitu ya, ada juga wakaf-wakaf dalam bentuk wakaf produktif ya. Mungkin kita kenal dengan kebun Bairuha gitu ya, yang milik Toha gitu ya, atau juga tanah Khaybar yang ada yang milik Umar bin Khattab. Semua menjadi sebuah eh, sejarah kebesaran Islam yang menjelaskan tentang bagaimana wakaf. Tapi di kali ini kita akan membahas tentang tema wakaf tunai saja, wakaf ya. produktif tapi dalam bentuk tunai. Ini tentu menjadi sebuah masalah, bukan masalah ya, ini sebuah inovasi Wah, yang menurut para ulama ya ada perbedaan pendapat, tapi ini sangat penting karena ternyata untuk berwakaf itu dengan mudah sekarang, tidak perlu harus bayang kita punya wakaf itu ya tanah sebidang tanah yang besar gitu ya, atau ya, bangunan berupa masjid gitu ya. Nah, sekarang ini dipermudah gitu ya, kalau dalam undang-undang wakaf pun di Indonesia kita dipermudah untuk bisa berwakaf dengan beberapa pun kita punya uang gitu ya, misalnya 100.000, 200.000 itu tetap bisa berwakaf. Tentu ini persoalan yang insya Allah ya akan dibahas detail sesungguhnya bagaimana sehingga kita paham yang disebut dengan wakaf secara umum,
sebagai definisi awal gitu ya, maupun nanti wakaf dalam bentuk variasi-variasi yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita. Tafadhol mashkur Ustaz Saifullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi antum dan keluarga. Masih Amin, amin. batuk-batuk kayak ini. Iya. Sekeluarga muter-muter aja tuh. Masya Allah, Syafullah. Mudah-mudahan sehat semua. Tafadhol Amin, mashkur amin. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sholat subuh kita bisa ikut kajian bersama. Mudah-mudahan kajian kita tentang wakaf pada pagi hari ini dapat menambah nilai-nilai manfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah hasanah. Salah satu amaliyah hasanah kita yakni mengikuti kajian. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan mengenai tema wakaf tunai. Kalau di beberapa waktu lalu kita sempat berbicara tentang zakat, infak dan sedekah. Saya ingin sedikit mengulas kembali bahwasanya wakaf, zakat, infak dan sedekah secara umum memiliki persamaan. Memiliki persamaan apa? Persamaannya sama-sama memberikan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya. Namun ada hal perbedaan mengenai wakaf, zakat, infak dan sedekah yang beberapa waktu lalu sempat kami sampaikan. Yang pertama mengenai zakat. Zakat itu sifatnya atau hukumnya wajib. Ada misalkan zakat fitrah, zakat nafs gitu ya. Ada yang namanya zakat mal, ada yang namanya zakat pertanian, ada zakat peternakan, zakat dan zakat-zakat yang lain. Kemudian untuk infak, sodakoh dan wakaf menjadi hukumnya adalah sunnah karena dikerjakan dan disarankan oleh Nabi Muhammad SAW selain kewajiban. Kemudian untuk waktu, untuk zakat itu memiliki waktu-waktu tertentu, misalkan pada akhir atau sebelum hari raya Idul Fitri untuk zakat fitrah. Terus untuk zakat-zakat yang lain, misalkan setelah mencapai haulnya, seperti itu. Sementara untuk infak, sodakoh, dan wakaf, waktunya bisa kapan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian mau wakaf ba'da subuh, mau wakaf ba'da zuhur, atau kapanpun mau lagi punya duit 1 juta, 1 miliar, seberapapun bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah. Namun kalau zakat ada nisab-nisabnya. Kemudian untuk penerima manfaat untuk zakat ditentukan. Ada namanya ashabul furud gitu ya. Ada juga tuh yang orang-orang yang ditentukan gitu. Golongan yang ditentukan ada 8 golongan. Kemudian mengenai infak, sodako dan wakaf itu siapa yang bisa menerima manfaat? Yang bisa menerima manfaat itu lebih fleksibel. Jadi orang-orang yang punya mobil bisa saja menerima manfaat wakaf. Orang-orang yang punya motor, punya harta sekian-sekian gitu, bisa saja memanfaatkan harta tersebut seperti itu. Lalu yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai wakaf tunai. Nah ini ada satu perbedaan juga mengenai pengelolaannya melalui harta bendanya. Jadi kalau zakat, infak dan sodakoh itu wajib langsung disalurkan. Jadi misalkan zakat fitrah, ya ketika amil mendapatkan
zakat, ada amanah untuk menyalurkan zakat, maka zakat itu harus disampaikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan dalam syariat. Tapi kalau wakaf untuk zakat, kalau wakaf itu eh, hartanya itu dikelola dulu, baru disalurkan manfaatnya. Ya, itu perbedaan antara wakaf secara umum, zakat, infak, dan sodako. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita akan membahas mengenai wakaf, namun kita akan lebih konsentrasi kepada wakaf tunai, karena wakaf tunai itu hal yang sangat dekat dengan kita, tanpa harus orang tersebut yang dikatakan tadi Ustadz Kholis harus nunggu punya sebidang tanah dulu, harus menunggu memiliki sebuah bangunan dulu gitu. Tapi ketika dia memiliki harta, berapapun hartanya, maka dia bisa mengikrarkan wakafnya seperti itu. Wakaf secara bahasa itu asalnya itu bahasa Arabnya al-habsu ya. Cuma yang kemudian ditransliterasikan menjadi wakofa atau wakaf. Jadi asal katanya di beberapa literasi itu al-habsu, di beberapa hadis gitu. Asal katanya kata kerja dari habasa yahbisu habsan. Artinya habasa itu menjauhkan dari sesuatu yang memenjarakan. Kemudian kata-kata ini berkembang menjadi mewakafkan atau bisa memberhentikan kepemilikan atau manfaat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba melihat wakaf ini menurut ulama Syafi'iyah seperti apa. Beberapa ulama imam mazhab. Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya. Ada dua halnya. Yang pertama, dapat memberikan manfaat. Jadi kalau kita wakaf itu harus sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Yang kedua, sifat materi bendanya itu kekal. Jadi nggak bisa nih, misalkan saya mewakafkan sepiring nasi ini untuk A gitu, itu bukan wakaf, itu namanya sedekah gitu ya. Kita mewakaf satu bungkus nasi gitu, wakaf Jumat satu bungkus nasi. Nah itu salah terminologi tuh, salah pemakaian bahasanya. Itu harusnya sedekah Jumat misalkan, sedekah nasi bungkus gitu. Ada dua ya, ada manfaatnya, ada kekekalan materi bendanya. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan haknya, hak yang dimiliki oleh misalkan si wakif saya, dan kemudian menyerahkannya kepada orang yang mengelola nazir sesuai ketentuan syariah. Itu menurut ulama mazhab Syafi'iyah. Lalu bagaimana wakaf secara umum menurut Imam Abu Hanifah? Wakaf menurut Imam Abu Hanifah artinya adalah menahan pokok sesuatu harta dalam tangan kepemilikan si wakif, dan penggunaan hasil barang itu dapat disebutkan semacam apa namanya, sesuatu yang dipinjamkan atau apa gitu untuk tujuan amal soleh. Jadi bisa sesuatu yang pokoknya itu ditahan gitu, kepemilikan pokoknya ditahan. Nah, manfaatnya itulah kemudian yang diberikan. Kemudian menurut ulama kalau tadi Imam Abu Hanifah. Nah, ini kalau menurut ulama Hanafiyah, wakaf itu menahan materi benda.
Jadi si wakif itu mewakafkan manfaatnya aja kepada siapapun untuk tujuan kebaikan. Sehingga kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik si wakif. Dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada aset hartanya. Nah ini yang mesti kita pelajari, karena selama ini banyak juga orang yang berpikir tentang wakaf. Wah, kalau wakaf nanti gimana nih? Anak cucu saya sudah tidak dapat apa-apa lagi seperti itu, atau tidak memiliki apa-apa lagi. Ini salah satu yang dijatuhkan. Ini loh, wakaf itu sebenarnya seperti ini, bisa wakaf produktif. Bahkan kalau menurut ulama Hanafi ya, eh, Ya nih, Qadarullah, sinyalnya nih Sat, putus-putus. Selanjut Sat, cepat loh. Audionya masih belum dibuka Sat. oke, makasih, makasih. Padahal saya pakai WiFi nih. Mungkin lagi banyak yang Zoom kali. Masya Allah. Jadi eh, kalau menurut ulama Hanafi wakaf itu bisa jadi ada rentang waktu. Misalkan saya mewakafkan sumur ini untuk kepentingan eh, kampung Beji Depok misalkan. Katakanlah di Beji Depok lagi nggak ada sumur, tapi saya punya sumur satu-satunya. Nah itu saya wakafkan misalkan dalam waktu 10 tahun kayak gitu. Nah itu boleh seperti itu. Dan setelah 10 tahun lagi kalau misalkan mau diambil, monggo nggak apa-apa. Itu wakaf seperti itu. Kalau misalkan ada apa namanya, ada waktunya. Kemudian eh, menurut apa namanya Imam Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Nah, kalau Ahmad bin Hambal seperti itu. Setelah sempurna prosedur perwakafannya, wakif, si orang yang mewakafkan harta itu tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan karena sudah berhenti itu. Seperti misalkan memindahkan kepemilikan, menukar harta wakafnya itu. Jika jika wakifnya wakaf, nggak boleh diwariskan seperti itu. Namun kemudian inilah yang salah satu ada perbedaan, dan yang lebih apa namanya, lebih kita kenal di masyarakat kita biasanya yang itu ya, yang terakhir. Biasanya yang terakhir bahwa wakaf itu selesai sudah kepemilikan harta si wakif dan tidak boleh diambil lagi. Padahal kalau apa namanya, di peraturan di Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya Nomor 24 Tahun 2006 dikatakan bahwa salah satu yang menjadi unsur-unsur wakaf adalah jangka waktu wakaf. Jadi secara hukum positif wakaf itu boleh diakui di negara kita itu dengan kadar waktu tertentu. Nah, itulah kemudian yang menjadi penting ketika orang berwakaf itu harus ada akta ikrar wakaf supaya jelas, sorih gitu ya. Sorih itu jelas, maksudnya wakafnya seperti apa. Itu wakaf secara umum. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belakangan ini kita mengenal yang namanya wakaf tunai atau wakaf an-nuqud gitu ya. Apa sih wakaf tunai? Wakaf tunai adalah
seseorang atau sebadan hukum, bisa saja yayasan atau perusahaan, memberikan hartanya itu berbentuk uang gitu ya, itu kepada siapa? Kepada nazir. Nazir itu adalah orang atau lembaga yang mengelola harta benda yang diwakafkan. Nah, wakaf uang ini kalau tadi kita di awal saya sampaikan bahwasanya ada dua hal. Yang pertama, kemanfaatannya. Kira-kira wakaf uang itu sah nggak? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada ya? Ada. Jelas. Ada. Uang itu ada manfaatnya. Yang kedua, materi uangnya itu bisa kekal nggak? Bisa ya? Bisa, Bisa. tapi devaluasi ya nilainya kali ya. Nilainya ada devaluasi. Makanya kemudian kalau kita balik ke zaman dulu, wakaf uang itu sejatinya sudah pernah, wakaf uang ya, khusus wakaf uang itu sudah pernah ada sejak awal abad kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Yang pertama beberapa ulama seperti Imam Az-Zuhri yang mana beliau wafat pada tahun 124 Hijriah telah memfatwakan bahwasanya wakaf dinar hukumnya jaiz, boleh. Kan yang sunnah tadi wakaf secara umum ya. Lalu gimana tentang wakaf dinar? Ternyata sejak awal masa hijrah itu Imam Az-Zuhri juga sudah menyampaikan bahwasanya sudah ada kebolehan untuk wakaf dengan dinar. Nah, ini kita coba korelasikan dengan uang. Nah, ketika orang mewakafkan uang, mestinya memang itu dikonversi ke dalam emas yang nilainya tidak akan turun. Itulah kemudian kenapa si nazir itu harus disyaratkan orang yang cakap gitu, orang yang mengerti mengelola keuangan juga. Jangan kemudian ketika orang wakaf tunai, kemudian uangnya itu habis, selesai. Kalau yang namanya wakaf, si pokoknya itu nggak boleh hilang gitu. Beda dengan namanya sedekah, infak. Itu misalkan orang sedekah 1 juta, ya sudah habiskan 1 juta itu untuk keperluan umat seperti itu. Tapi yang namanya wakaf itu menjadi modal sebenarnya, modal kekuatan umat Islam. Seperti uang itu dikumpulkan gitu dan dikelola oleh nazir. Nazirnya ini baik bisa berupa yayasan kalau sekarang karena tidak dikenal di Indonesia Baitul Mal wa Tamwil gitu ya. Nah, jadi untuk wakaf uang ini harus benar-benar kita pahami dan kita mengerti perbedaannya dengan zakat, dengan infak dan sodakoh gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar 28 atau 29 yang secara legal itu dijadikan menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi misalkan suatu saat nanti yayasan MKI ini, Majelis Keluarga Indonesia, ingin menjadi lembaga yang bisa mengelola wakaf uang, maka beberapa orang itu harus melaporkan dirinya ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Kemarin kami sudah bertanya ke BWI
satu yayasan itu ada 2 pengelola dan 2 pengawas sih seharusnya yang ikut materi sertifikasi Nazir. Jadi supaya orang-orang tersebut memang eh, cakap gitu ya untuk mengelola wakaf uang gitu. Dan ada sekitar 29 yang tadi saya sampaikan lembaga keuangan syariah ya seperti Bank Muamalat, Bank Danamon syariahnya juga terus Bank Syariah Indonesia itu, terus Bank BPRS, banyaklah ada sekitar 29 yang menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi misalkan yayasan MKI ini sudah punya rekening di BSI, kemudian mengajukan untuk membuat sebuah program wakaf uang seperti itu. Dan di sana nanti ada rekening khusus wakaf uang. Karena wakaf uang ini tidak boleh kemudian disatukan keuangannya itu, neracanya itu menjadi disatukan dengan keuangan infak dan sedekah gitu. Karena khawatir tidak terdeteksi tuh yang mana yang wakaf uang, yang mana yang infak, yang mana sedekah. Jangan sampai kita ini yang mengelola uang wakaf tunai itu menjadi tidak amanah. Lalu kalau ada pertanyaan, kira-kira kalau untuk wakaf uang itu apakah ada bagian bagi si nazir? Untuk wakaf uang ada bagian untuk si nazir. Berapa wakaf bagian untuk si nazir ini? Di pasal 12 itu Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf, dalam melaksanakan tugasnya, nazir itu dapat menerima imbalan. Imbalannya ini berapa? Imbalannya ini 10% ya. Di pasal 12 itu si nazir itu boleh mendapatkan imbalan tidak melebihi 10%, seperti itu. Tapi imbalannya itu dari mana? Imbalannya itu dari hasil bersih pengelolaan, bukan dari harta pokok. Misalkan ya, saya contohkan, MKI selama bulan Ramadan mengumpulkan wakaf tunai sebesar 1 miliar gitu kan. Bukan kemudian nazir berhak 10% dari 1 miliar, bukan. Kalau 10% dari 1 miliar berarti kan 100 juta. Itu seolah-olah pokok wakafnya berkurang menjadi tinggal 900 juta. Nah, yang betul adalah dari 1 miliar itu dikelola oleh nazir. Kalau dalam hal ini yayasan misalkan. Dikelola 1 miliar itu misalkan kemudian menjadi permodalan seluruh anggota-anggota MKI yang memiliki usaha, dengan kemudian tentunya ada syarat-syarat tertentu karena uang modal itu harus dikembalikan seperti itu. Nanti bisa ada dua ikatan. Yang pertama ikatan tentang pemakaian uang wakaf dan pengembaliannya. Yang kedua mengenai bagi hasil mengenai permodalan tersebut, supaya si pengelola uang wakaf tunai itu ada nilai manfaat yang didapatkan selain si mauquf alaih yang tadi. Mauquf alaih adalah orang yang menerima kemanfaatan wakaf. Selain itu ada juga manfaat buat pengelolanya gitu. Nah, itu 10% yang maksimal, tidak boleh lebih dari 10%. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pemantik mengenai wakaf uang
Saya rasa cukup sampai hal tersebut. Dan kalau misalkan ada pertanyaan mengenai wakaf-wakaf uang, saya persilahkan. Masya Allah, Mbak, tabarakallah, Mbak. jazakallah khairan, Ustaz. Jadi Ya, kita makin paham ya, ternyata wakaf itu ternyata mudah kita dengan ya, uang gitu ya. Kalau dulu memang uangnya dalam bentuk dinar dan dirham ya, yang ya. harganya tidak turun ya, Ustaz ya. Karena memang harga kambing dulu pas zaman Rasulullah itu 1 dinar. Kalau Ya, dikonversikan sekarang 1 dinar emas itu udah juga hampir 3 juta lebih, hampir 4 juta. Jadi sebenarnya sampai dari zaman Rasulullah sampai sekarang harga kambing sama nih, Ustaz. ya, Cuman kita aja nih yang karena pakai uang kertas ya, yang terus mengalami inflasi dan menjadi tidak berharga lagi uang itu, uang kertas. Beda dengan uang dalam bentuk fisik emas itu luar biasa ya. Itu memang kekayaan Islam, warisan sejarah peradaban Islam yang sampai saat ini masih belum kita praktekkan ya. Coba kalau ya, kita mempraktekkan seperti zaman Rasulullah dulu, punya punya harta berupa dinar gitu ya. Ya, itu kalau diwakafkan luar biasa ya. Tetap mengelola harta itu menjadi lebih bisa manfaat lagi gitu ya. ya. Ada yang bertanya saat nih, Bu Nadia dari Bandung, silakan. Ya, silakan Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, dulu kalau nggak salah saya pernah baca ada beberapa ahli fikih yang bilang kalau wakaf tunai ini sifatnya harus barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini wakaf berupa harta benda bergerak. Kan itu bisa tumpang tindih. Itu maknanya gimana kalau menurut Ustadz sendiri? Makasih Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali, jangan menurut saya nggak berani juga karena saya bukan ahli. Bu Nadia dari Bandung ya. Bu Nadia, betul Iya. sekali kalau yang namanya wakaf itu sesuatu bolehnya yang sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan gitu ya. Barang benda yang tidak bisa diperjualbelikan gitu ya. Iya. Maksudnya adalah kalau kita kembali ke apa namanya? Ke pendapat imam-imam mazhab gitu kan. Itu adalah eh, memberhentikan memberhentikan kepemilikan. Kalau tadi di apa namanya di ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya bisa ada rentang waktu tertentu. Jadi pada waktu tertentu itu tidak bisa dijual belikan kayak gitu. Kayak misalkan gini, ada seseorang di undang-undang kan ada wakaf dengan benda bergerak gitu ya. Misalkan mobil gitu ya. Mobil kan bisa di apa namanya bisa Jual belikan. dijual Perjual belikan belikan. Ustaz Iya. gitu. Nah, ketika wakaf, misalkan ya kita ambil di undang-undang kan boleh tuh jangka waktu tertentu. Misal begini, Bu Nadia memiliki 3 mobil gitu. Kemudian 1 mobil Bu Nadia niat wakafkan itu untuk MKI. pesan Untuk ya MKI MKI gitu. gitu, untuk MKI untuk apa namanya dakwah-dakwah MKI seperti itu kan. Nah, di sini karena MKI adalah kemudian menjadi nazir dan sorry, nazirnya ada beberapa pengelola adalah nazirnya, kemudian MKI menjadi mauquf alaihnya kayak gitu kan. Nah, si nazirnya ini mesti menjelaskan ke Bu Nadia. Itulah yang tentang Bu, nanti jelaskan begini. Bu Nadia mau wakafin ini selesai, putus atau dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Misalkan, oh saya mewakafkan ini dalam waktu 5 tahun karena misalkan dihitung-hitung yang namanya mobil dalam waktu tertentu bukannya malah bagus tapi malah apa namanya Menurun. habis begitu kan, pokoknya itu akan habis menurun gitu ya. Nah inilah kemudian si nazir ini yang mesti pintar-pintar mengelola benda wakaf, Bu Nadia. Jadi jangan sampai ketika ada seseorang wakif mewakafkan mobilnya,
kemudian mobil itu hanya dipakai tanpa ada kebermanfaatan, misalkan kemudian mobilnya bisa bertambah, gitu kan? Mobilnya bisa menghasilkan sesuatu. Karena begini, misalkan untuk dakwah MKI, eh, karena wakaf itu sejatinya kan untuk sesuatu yang memiliki nilai manfaat gitu ya, nilai manfaat dan pokoknya itu kalau bisa tidak habis. Kalau misalkan kira-kira nazir tidak mampu untuk wah bagaimana nih menahan pokok si apa namanya benda wakaf itu supaya tidak habis gitu. Kalau misalkan tidak mampu seperti itu, diarahkan aja, diarahkan Bu, kalau diwakafin untuk mobil kami tidak sanggup begitu. Harusnya ngomong begitu. Tapi kalau ibu mau infakkan mobil ibu atau ibu mau sedekahkan mobil ibu untuk yayasan gitu, untuk pengelolaan, boleh kayak gitu. Kami terima. Tapi jangan sampai mentang-mentang si wakif maunya saya wakafin ya gitu. Wah Nazir, sayang nih kalau nggak diambil. Jangan sampai gitu. Karena ini amanah. Kira-kira Nazirnya ini mampu nggak mengelola si mobil itu gitu. Kayak misalkan satu mobil nih. Kalau dijadiin untuk nganter-nganter aja ya selesailah itu mobil gitu. Tapi kemudian ketika mobil itu dijadikan oke, gimana caranya supaya mobil ini tetap ada pokoknya dan manfaatnya tetap ada lagi. Misalkan mobil ini dijadikan apa namanya Grab gitu kan, dijadikan Grab, buat Grab, kemudian ada bagi hasil dari supir Grab dan kemudian bagi hasilnya itu jadi modal lagi yang lain dan itu kemudian bisa menggulung seperti itu. Nah itu yang boleh seperti itu kalau untuk wakaf. Jangan kemudian saya wakafin kipas angin ya untuk masjid. Jangan seperti itu. Kalau kipas angin, kalau bisa akadnya itu ya infak, sedekah seperti itu. Jangan wakaf kipas angin. Kalau wakaf biasanya kan orang sesuatu yang manfaatnya lama gitu ya. Kayak misalkan ada orang wakaf. Makanya wakaf tunai itu juga si pengelola wakaf mestinya harus ada sesuatu yang jelas. Misalkan kita mengumpulkan wakaf tunai. Untuk apa? Untuk membeli sebidang tanah yang akan dijadikan rumah sakit, misalkan seperti itu. Seperti itu jelas tuh. Atau kemudian ini kita kumpulkan wakaf tunai. Untuk apa? Untuk permodalan UMKM seluruh anggota MKI seperti itu. Nah itu jelas. Pokoknya ketika nanti ngadain program itu harus dilihat betul nih, benar nggak kita bisa mengelola wakaf tunai. Kalau enggak ya sudah, kelolanya sedekah aja atau infak aja seperti itu. Kalau pokoknya hilang itu berarti ikut berdosa nazirnya. Nah itu dia. Karena sejatinya kan yang ditahan hanya kepemilikannya. Ketika kalau tadi ada 3 mazhab menyatakan bahwa wakaf itu sebenarnya si orangnya itu si wakif boleh ngambil lagi kalau misalkan dalam waktu tertentu. Nah kalau barang yang diwakafin hilang, habis itu bagaimana? Kayak gitu, kan jadi berdosa. Seperti itu. Jadi Bu Nadia sudah paham maksudnya ya? Maksudnya jadi itu lebih ke fungsinya yang berubah ya. betul, lebih kepada fungsinya Bu Nadia. Jadi boleh aja kalau yang benda bergerak tadi ya ketika diwakafkan, pokoknya intinya si wakif, orang yang mewakafkan, dan nazir, orang yang ngelola, itu harus memberikan kepemahaman yang betul-betul gitu. Jangan sampai salah gitu. Kalau kemanfaatan itu gini, Ustaz. Karena saya pernah dengar juga ada satu pola wakaf yang membolehkan si wakif itu mendapatkan kemanfaatan dari barang yang diwakafkan. Ya, Kan saya punya ruko nih, ya, punya ruko 2 lantai gitu ya. Dan itu sudah dijadikan perkantoran gitu ya. ya. Disewakan lah begitu ya. Artinya memang tiap bulan dapat biaya sewa gitu atau mungkin per tahun biaya sewa gitu ya. Dan saya meniatkan
mewakafkan eh, ruko itu beserta hasilnya. Mm-mm. Tadi boleh dalam jangka waktu tertentu ya. Ya, Tapi kalau saya mewakafkan misalkan hanya hasilnya saja kan dibolehkan juga saja. boleh, Tapi boleh. eh, 50-50 misalkan dari biaya sewa itu katakanlah 100 juta per bulan gitu ya atau per Ya, tahun lah gitu kan katakanlah begitu. Eh, Kemudian 50-50 ada 50 jadi kembali ke namanya ke si wakif, 50 ya, lagi ke mauquf alaih gitu ya. Itu dibolehkan. boleh, boleh. Hmm. Jadi itu namanya kan wakaf produktif. Eh, saya lupa sih kira tahun berapa itu. Eh, saya pernah ikut seminar wakaf produktif, diundang dari perwakilan media waktu itu. Eh, wakaf produktif ini memang eh, salah satu instrumen yang tidak begitu apa namanya, tidak begitu tersebar gitu ya di masyarakat. Masyarakat hanya tahu wakaf ya biasanya untuk masjid, untuk pesantren, untuk kuburan seperti itu. Padahal ketika misalkan seseorang punya punya tanah gitu, punya tanah 2 hektar. 2 hektar kalau dijadiin kuburan paling berapa ribu apa namanya mayit gitu bisa masuk gitu kan. Itu aja yang apa Hmm. namanya yang ngerasain apa namanya manfaatnya. Padahal ketika misalkan dari 2 hektar dijadikan eh, misalkan emang butuh tanah makam, dijadikan tanah makam itu 1 hektar. Kemudian yang di sampingnya dijadikan pasar dan dijadikan misalkan 5.000 meter dijadikan pasar, 5.000 meter dijadikan rumah sakit gitu kan. Pasarnya itu untuk apa namanya keberlangsungan ekonomi umat, rumah sakitnya itu untuk ke apa namanya pemanfaatan kesehatan kan itu sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Tidak Hmm. kemudian semuanya 2 hektar menjadi apa tanah makam. Nah, mengenai gedung tadi, itu adalah salah satu instrumen wakaf produktif yang mesti digalakkan juga tuh sebenarnya. Hmm. Jadi itulah pentingnya nazir-nazir yang tersertifikasi atau ustadz-ustadz yang mengerti tentang wakaf. Jangan kemudian orang wakaf, udah wakafnya buat masjid aja. Selama masjid ada, mengalir. Betul sih, cuman masalahnya sekarang seberapa pentingnya kita membangun masjid di saat ini, Ustadz Kholis, di kampung kita gitu. Kira-kira kalau kita ke masjid bisa sampai 1 jam, itu mungkin penting ya. Tapi ini kita keluar rumah aja sudah ada musola mungkin, udah ada Hmm. masjid. Baru 5 menit keluar udah ada masjid musola. Ngapain bangun masjid lagi? Ya, seperti itu. Ya. Kan kan eh, apa namanya membangun tempat ibadah itu kan ya banyak hal gitu kan. Ada yang orang ibadah di pasar, ada yang ibadah di mana. Yang penting kebermanfaatannya untuk umat itu lebih penting lagi seperti itu. Begitu, Ustaz. Yang lain, Bu Silakan Bu Elvina? Elvina. Silakan Bu Elvina. Open mic. Mic-nya belum di open, belum dibuka. Bu. Ya. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. Ya, Bu. Ustaz Saiful, Iya, Bu saya mau Elvina. tanya, ini wakaf tanah, ya. Iya. Misalnya kami punya tanah gitu 1.000 meter gitu ya, di satu Mm-mm. tempatnya sudah ramai memang, sudah dekat di dalam satu komplek, ini bagus. Nah, saya hibahkan separohnya itu ke suatu yayasan. Mm-mm. Dulu saya menyampaikan ke beliau semua yayasan tersebut bahwa kalau bisa buat TPQ untuk belajar pengajian Al-Quran dulu setempat gitu ya. Nah, Mm-mm. terus sudah ditulis apa tanah itu sudah disampaikan, diwakafkan, sudah
kasih bikin surat apa-apanya gitu. Mm-mm. Tapi sampai udah 5 tahun lebih sampai sekarang itu belum di apa-apain. Itu gimana? Saya juga itu gimana Eh, menurut Ustadz? Apakah bisa dialihkan ke yayasan lain? Atau mm, bisa apa-apa lagi? Udah terserah ke mereka gitu. ah, Bu Elvina, saya mau nanya, Ibu hibah atau wakaf nih? Wakaf, Wakaf. wakaf, Wak- Ustadz. Wakaf berarti 500 meter begitu Ya, ya? ya. Ya. Waktu itu Tapi sudah ini 5 tahun lebih itu belum ya, diapa-apain. ya Masih saya berupa mau tanah gitu ya. Masih berupa tanah. ya, yang saya mau tanya gini. Ibu waktu itu wakafkannya itu di mana? Di KUA ada Suatu ada yayasan yang oh di KUA ya kalau nggak salah ya. KUA Ada ya? suratnya Ada akta ikrar wakafnya, Ibu? di KUA. Ya, Ya. Kemudian ada nazirnya, ada. Ibu. Tapi waktu itu Nazirnya hari siapa? suami saya jadi Nazirnya orang suami yayasan itu. saya. Nazirnya. Oh, sama Nazir itu orang ini yang ya orang mengelola tanah yayasan wakaf. situ ya. Oke. Jadi begini, Bu. Iya, yayasan Eh, tersebut. ya, ini hikmahnya kita belajar pagi ini, Bu ya. Ketika mungkin waktu itu yang Iya. Ibu wakafkan itu adalah memutuskan kepemilikan untuk selama-lamanya berarti Ibu ya. Tapi namanya masih nama saya itu suratnya. Nggak diganti, Oh, cuma diniatkan, diwakafkan separuhnya tuh ya untuk oh, yayasan tersebut membuat satu TPQ gitu atau oh, sekolah lah atau apa terserah yang penting gunakan untuk kemaslahatan masyarakat setempat tersebut ya. gimana gitu. Nah, gini Bu. Tapi sampai Eh, sudah 5 tahun saya lihat kok nggak ya, dia. ya. Nih Bu, eh, rukun-rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama Iya, wakif. Ini saya sebelum jawab ya. Yang pertama iya, wakif. Wakif ini adalah orang yang memiliki harta dan kemudian dia mewakafkan hartanya. Tuh, rukun yang pertama wakif. Yang kedua siapa? Rukunnya yang kedua adalah mauquf, al-mauquf alaih. Itu eh, apa namanya? Orang yang kemudian memanfaatkan harta wakaf yang ibu wakafkan. Yang ketiga sorry, mauquf itu barangnya, sorry. Yang Hartanya kedua ya. mauquf barangnya. Yang ketiga mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang iya, memanfaatkan barangnya. Kalau ini dalam hal ibu itu berarti tanahnya gitu kan. Berarti yayasan itu ya. iya, Kemudian iya. yang keempat itu ada namanya ikrarnya, Bu. Karena pada zaman Nabi dulu juga itu ada ikrarnya. Ini wakaf ini. Saya berikrar untuk mewakafkan tanah ini. Tanah seluas sekian. Untuk apa? Untuk membangun eh, apa namanya tempat pendidikan Al-Quran atau tempat pengajian Iya. atau apa gitu misalkan gitu. Itu harus jelas. Di undang-undang juga seperti itu. Ketika ada orang ikrar wakaf, maka ada orang ingin wakaf, maka orang tersebut harus mendatangi apa dulu? Ada KUA. KUA nanti ditanya juga Iya. nazirnya siapa. Kalau sekarang lebih administrasinya lebih bagus, Bu. Nazirnya itu kompeten nggak nih? Iya. Seperti itu. Jangan sampai nazirnya tidak kompeten. Karena kalau nazir yang tidak kompeten, dia senang-senang aja tuh nerima tanah wakaf. Seperti itu. Padahal di samping itu dia apa namanya mendapatkan amanah yang besar seperti itu kan, mendapatkan amanah yang Iya. besar. Nah, saran saya, Ibu Elvina, ini kemudian eh, Ya. silaturahim baik-baik. Kalau misalkan bisa Iya. didampingi oleh ustadz yang mengerti, didampingi gitu. Karena begini, eh, keinginan ibu kan sebenarnya ketika mewakafkan itu, maka pokok barang yang diwakafkan itu bermanfaat tadi ya. Karena kan ada dua hal ya. Yang pertama, Hmm. tanah itu Iya. bermanfaat.
sesuai dengan apa yang ibu inginkan gitu. Yang kedua, tanah itu tidak kemudian hilang gitu. Misalkan ibu wakafin, ternyata dijual tuh 500 meter gitu untuk ngebangun, Ya. mendirikan bangunan di tanah di sampingnya, ya itu nggak boleh juga kayak gitu. Itu harus tuker guling ke tanah Iya. lagi tempat lain misalkan kayak gitu. Kalau misalkan mau dijual gitu. Seperti itu, Ibu sarannya datengin orang tersebut. Pak, Iya, ini itu bicarakan. bagaimana dengan wakaf saya yang 5 tahun lalu saya wakafkan untuk eh, TPA, TPQ, bagaimana Pak begitu. Kalau misalkan Iya. Bapak tidak sanggup atau apa, menurut Bapak seperti apa? Apakah lebih baik kita kita sampaikan, kita alihkan kepada nazir lain yang lebih mampu mengelola tanah Oh, wakaf ini iya. kemudian menjadi hal yang bermanfaat seperti itu. Omongin baik-baik aja. Iya. Karena biasanya kalau kalau dia mengerti sih Oh, insya iya. Allah, kalau dia mengerti ya tentang wakaf, insya Allah dia akan sangat apa namanya, sangat terbuka. Cuman kalau tidak mengerti, ibu gimana sih udah diwakafin mau diambil lagi gitu. Itu pas gitu ya. Iya. Cuma yang saya Iya. heran, biasanya kan kata ibu tadi suratnya masih atas nama ibu ya? Iya, sudah jadi 1.000 itu sudah saya bagi dua, tapi belum Oh, dibalik nama yang separuhnya masih nama saya. oh gitu. Mm-mm. Kalau kalau itu Jadi berarti ya, emang belum resmi bu, belum resmi diwakafin kalau gitu. tapi Karena, waktu itu mereka nggak ada masalah. Yang nah, penting dia udah Bukan nggak pegang paham surat ya. yang separuh itu. iya karena tidak paham ibu. Iya, Jadi begini, iya. eh Oh ibu gitu. harus ibu kan yang mewakafkan. Nah, ibu harus punya Betul. niat yang jelas, ya, niat yang jelas. Ibu Iya, wakafinya ini, saya tanya tadi, yang setengah tanah itu ibu wakafin, itu putus iya, kepemilikan selama-lamanya, saya wakafkan selama-lamanya ini ya Pak ya, misalkan gitu ke iya. Nazir. Niat saya memang Begitu, begitu. begitu. Oh Mm. berarti, berarti Bu, nggak boleh kalau begitu, Ibu nggak boleh surat itu masih tetap atas nama Ibu. Itu harus ada Iya. sertifikat wakaf nanti. Dari akta ikrar wakaf itu nanti Mm. ada namanya sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BPN. Siapa yang berhak mengelola tanah wakaf itu, yang berhak mengelola nazirnya. Siapa nazirnya? Misalkan yayasan A gitu. Nah, itu ada sertifikatnya, Bu. Namanya bukan nama Ibu lagi. Karena apa? Kalau Iya. misalkan nama Ibu secara perdata itu masih milik Ibu, dan suatu Iya. saat misalkan eh, tanah tersebut ditinggalkan gitu ya, berarti kan menjadi harta tirkah, menjadi harta waris secara perdata loh. Dan anak-anak ibu yang Iya. misalkan tidak mengetahui, ya itu diambil lagi gitu. Nah, itulah yang banyak kasus seperti itu ya di Indonesia. Karena tidak Wakaf, di sertifikatnya tidak jelas itu saja. Iya. Tapi saya wakaf, udah bilang ke anak sih bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan ke sampai ke Pak RT RT sana juga saya bilang. Cuman Harus memang resmi Bu, harus ada waktu sertifikat itu wakafnya. betul, betul. Karena harus itu ada harus. sertifikat. Hmm. Kalau memang Ibu, sudah dibangun, mungkin waktu itu mereka nyuruh saya ganti balik nama, enggak masalah gitu loh. iya, iya. Sampai 5 tahun Nanti lebih diem aja, saya pikir, waduh apa boleh saya ngobrol gitu misalnya nanti boleh Ibu dialihkan aja ngobrol. yayasan lain gitu ya, yang mungkin bisa Iya, menggunakan. Nah, itu saya lebih senang gitu. Mau dibalik jangan nama jangan enggak masalah. Apa, malah. balik nama enggak masalah. Iya, malah Bu, jangan-jangan eh, Yayasan MKI malah bisa lebih lebih bisa mengelola tuh, jangan-jangan 500 meter di Oh tengah-tengah iya, komplek gitu. Jangan-jangan ya ada beberapa iya. ustadz-ustadz kita di sini gitu kan yang punya relasi banyak. Kalau misalkan coba Ibu obrolin baik-baik gitu, bawa Iya. ustadz gitu segala macam, misalkan sama Ustadz Dodi atau siapalah, atau saya atau siapa gitu yang nanti mungkin Iya, bisa gitu ke iya, orang nanti. tersebut. Kalau misalkan baik-baik kan enak gitu. Jadi kan Nah, Iya, mauquf alaih itu bisa nanti. berubah saja. bisa, Ketika bukan begini gini. Yang bisa berubah tuh nazir. kalau mauquf alaih, Mauquf alaih kan begini. Ketika eh,
Mauquf alaih kan adalah orang yang menerima manfaat gitu kan. Iya. Nah, kan jadi harus dibedain Ustaz Kholis, nazir sama mauquf alaih. Kalau nazir itu tidak menjadi rukun ya. Tidak ada rukun nazir, rukun wakaf tuh nazir tuh nggak ada. Jadi nazir itu di luar. Jadi begini, nazir itulah yang kemudian orang yang cakap. Oke, kalau gitu tanah ini saya kalau misalnya nazirnya adalah di satu yayasan itu ya nggak apa-apa gitu. Cuman ada juga kan nazir adalah orang yang cakap secara secara pribadi dia oke saya nazirnya saya kelola tanah ini kemudian saya berikan manfaatnya mauquf alaihnya kepada TPA A gitu begitu. Iya. Nah, itu bisa kayak gitu juga. Jadi TPA itu di sana. si nazir tidak serta-merta menjadi mauquf alaih Ustaz Kholis. Hmm. Tapi ada juga nazir. Nazir kan kalau nazir kan lebih kepada personal tuh, orang-orang yang mengelola. Kemudian mauquf alaihnya siapa? Yayasannya misalkan kayak gitu. Iya. Nah, begitu. Misalkan mau nazirnya di sini Marcelo gitu. Kemudian mauquf alaihnya siapa? Yayasan MKI secara badan hukum. Oke, baik. Nih saya nazirnya, saya kelola gitu. Kebermanfaatannya nanti digunakan untuk kegiatan MKI, misalkan rumah hitan MKI, terus rumah tajwid MKI, misalkan seperti itu. Itu kebermanfaatannya. Tapi ketika mauquf alaih tidak memenuhi tadi seperti yang kasus Ibu Elvina ini tidak Ya, memenuhi harapan dari si wakif, apakah nah, dengan sendirinya bisa batal nggak apa mendapat kemanfaatan bagi si mauquf alaihnya itu? nah, Artinya diputus itu. ya, jadi begini, itulah pentingnya akad ikrar yang sorih dalam wakaf. Ketika dari awal si wakif mengatakan bahwasanya kepada nazir yang kemudian nazirnya nunjuk mauquf alaihnya, misalkan yayasan dia sendiri gitu ya atau siapa, saya mewakafin ini bagaimana untuk kemudian dibangun TPA. Terus nazirnya sepakat dan nazirnya eh, apa namanya yakin bisa itu gitu, bisa ngelola, ya itu jadi amanah buat si nazir gitu kan, untuk mengelola tanah wakaf itu, untuk dibangun TPA sebagaimana ikrar wakafnya si wakif seperti itu. Nah kalau misalkan kemudian si nazir tidak dalam waktu lama tidak bisa membuat itu gitu kan, itu harus ada seseorang yang datang gitu, datang ngingetin, bilang ini gimana, saya dulu wakafnya kan untuk ini gitu, untuk hal A gitu. Apakah Iya. sebaiknya kita alihkan saja kalau memang Bapak tidak bisa gitu, kita alihkan saja nazirnya gitu. Seperti itu. Sekaligus mauquf alaihnya bisa dirubah gitu. Bisa kalau misalkan nazir dan wakifnya ada nazir dan mauquf alaihnya adalah orang yang satu yayasan dan dia juga pasti dan dia kemungkinan juga kan tidak enak gitu. Oh, ya sudah gitu kalau dialihkan masa sih kemudian saya juga yang ambil manfaatnya gitu. Begitu. Baik, Iya, saya Bilang aja paham. ada begini, ada yayasan tertentu yang ingin memanfaatkan tanah ini dan insya Allah bisa langsung dibangun begitu. Bagaimana Pak gitu. Iya, Begitu coba kan. nanti sudah saya jelas bisa. Bu Elvina ya. Nanti Jelas, kalau ada terima hal kasih yang masih banyak belum Ustaz jelas Rani, Ustaz bisa Saiful. langsung kontak Ustaz Saifullah ya secara pribadi mungkin Insya lebih Allah detail nanti lagi. tanya setelah Lebaran, Insya Allah baru kita coba. Baik, Insya Allah. baik silakan Tapi Jamaah kalau ada yang ingin bertanya lagi tentang ya, tema tapi yang waktu penting ini. tadi Ustadz setelah menemui orang tersebut itu sertifikat hak miliknya harus berubah ya, harus Iya, berubah menjadi sertifikat wakaf gitu. maaf ya. Kecuali ibu bilangnya begini, saya wakafkan tanah ini untuk dimanfaatkan eh, untuk jadi tempat ini gitu kan, Iya. sampai 50 tahun. Setelah itu jadi sewa ya begitu misalkan, itu nggak apa-apa bisa juga. Tapi kan karena ibu tadi awalnya sudah memutuskan ya udah berarti
ikrarnya memutuskan ya sampai Iya, akhir hayat gitu. iya. Dan baik, Dan boleh juga misalkan kepemilikannya tetap di si wakif, misalkan Ibu Elvina tetap ya memiliki tanah wakaf itu, tapi pemanfaatannya menjadi sebuah wakaf bisa ya, Ustaz, ya? bisa, bisa. Berarti kan Jadi sewa sewa gratis itu, sewa lahan sewa gratis gitu. lahan dan itu tetap harus ada ikrar ya. Ikrar Misalkan yang Ibu sorry. sore, jadi Heeh, Ibu harus tetap apa namanya ke Nazir itu harus ada sertifikatnya dan sertifikat wakaf itu jelas detail betul. rinciannya gitu ya, Ustaz, ya. Iya, Iya, Untuk apa sampai jangka waktunya mungkin kalau mau atau mungkin kalau selamanya juga, nah itu jelasin iya. iya. sertifikat itu. Baik, terima kasih banyak ini, Masya Allah. Insya Sama-sama Allah Ibu Elvina. kita Ya, punya Baik, mudah-mudahan segera. jemaah silakan banyak. masih ada waktu sekitar 5 menit lagi deh saya dikasih. Assalamualaikum Boleh Ustaz. 5 menit lagi Ustaz ya? Ada waktu Ya, siap. untuk bertanya tentang seputar wakaf ini. Eh, Kalau wakaf tunai ini menarik tunai Ustaz wakaf. ya. Ini tema Iya, tentang iya. wakaf tunai ini. Jadi kalau masing-masing punya uang, maksudnya masing-masing kan tidak mungkin tidak semua orang punya uang sekitar 1 miliar saja. Tapi Iya, ketika sekumpulan massa berkumpul kemudian menyetor uang katakanlah 1 juta gitu ya sampai terkumpulnya uang 1 miliar. Nah itu iya. menjadi sebuah wakaf produktif itu si uangnya tidak boleh hangus ya berarti Ustaz ya. Tidak boleh hangus. Nah, itu kan. Makanya kalau kira-kira Nazir tidak tidak mampu gitu, jadiin infak aja. Bilangnya akadnya itu infak atau Hmm. sedekah aja. Hati-hati gitu. Teman-teman, dan alhamdulillah di MKI sudah menjalankan itu ya. Jadi pakai istilah sedekah subuh, bukan wakaf, misalkan wakaf apa gitu. Karena harus jelas tuh kalau yang namanya wakaf, akadnya harus jelas. Kayak misalkan wakaf Quran itu harus jelas juga tuh. Ketika wakaf Quran ya, ya jangan main-main tuh sama wakaf Qurannya gitu kan. Seperti itu. Ya. Wakaf buku misalkan ya bukunya udah real ya beli buku itu kemudian diberikan kepada orang gitu Ustaz ya. Nah, itu wakaf buku gitu. Nah, sebenarnya eh, kalau misalkan ini hitung-hitungan tokoh-tokoh ekonomi Islam kita ya di Indonesia yang katakanlah ada 100 juta warganya misalkan yang eh, memiliki kemampuan untuk berwakaf tunai gitu. Bayangkan, misalkan dari 100 juta warga Indonesia wakaf tunai sebulan 10.000 aja. 10.000 Ustaz. Itu 10.000 sepuluh kali ribu 100 juta. kali 100 juta. Jadi 1 miliar ya? Apa 100 juta 10.000 1 triliun ya? 1 triliun ya? Kan 100 juta tambah 10 aja udah 1 miliar tuh. Tambah 3 lagi ya 1 triliun Ustaz. Satu 100 triliun juta. sebulan ya. satu Satu triliun triliun sebulan sebulan. bisa untuk apa itu Ustaz? Nah, itu dia. Bisa kalau 2 bulan itu bisa untuk kasih ke suaminya si itu tuh. Jadi untuk 2 bulan aja dia korupsi. Masya Allah. Suaminya artis itu tuh yang dua Iya, ratus tujuh iya. puluh satu triliun. Masya Allah. Jadi Dia sebenarnya bisa. wakaf menjadi sebuah solusi itu di situ ya Ustaz ya. Kenapa soal Betul. umat saat ini misalkan tidak perlu harusnya ini ngambil kemis bansos lagi sebenarnya ya Ustaz ya. Aduh, nggak harus ngemis bansos gitu, bener. Artinya uang itu bisa diproduktifkan menjadi sebuah toko, sebuah usaha-usaha yang dimanfaatkan untuk istilahnya mengentaskan kemiskinan ya, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Subhanallah ya, Masya Allah. Ini sebuah Iya, solusi yang saat ini memang menjadi keprihatinan para ulama ya. Bagaimana wakaf ini dikembangkan dan kesadaran kita karena mungkin juga keterbatasan ilmu, mungkin juga kurang di perhatiannya apa namanya pemerintah terhadap isu-isu tentang wakaf ini sehingga wakaf ini baru-baru sekarang ini ya saja belum lama ya mulai ah, diperkenalkan dan itu pun belum terlalu banyak orang yang tergerak untuk mewakafkan dalam bentuk uang karena kalau mm, tidak semua orang kan punya tanah seperti Bu Elvina nih jadi kalau
tidak punya tanah banyak ya silakan uang itu bisa disisihkan. Kalau saya di pengalaman di sekolah anak saya saat pesantren Kota Bapati ada namanya wakaf 1.000 bulan. Jadi eh, saat ini mumpung di 10 hari terakhir Ramadan gitu ya, siapa berapapun diwakafkan gitu ya dan kemudian dikumpulkan untuk membangun pesantren saat misalkan asrama. Nah, itu bukan wakaf produktif tapi lebih ke namanya wakaf untuk pengembangan pesantren gitu ya. Ya, Hmm. itu itu betul. Itu kan akadnya jelas tuh, ikrannya jelas. Jadi wakaf wakaf tunai peruntukannya untuk membangun pesantren gitu. Itu jelas tuh. Hmm. Jadi uang tersebut akan terus menjadi pesantren seperti itu kan. Dan, Dan secara kebendaan itu tidak hilang, tidak iya. habis. Tapi asal jangan begini, wakaf, mari kita wakaf 1.000 bulan, dikumpulin. Kemudian apa namanya, uangnya itu yang terkumpul dibelikan menjadi apa namanya 1 ton beras gitu, dibagikan ke Nah. fakir miskin. Salah itu sebenarnya. Itu bukan wakaf 1.000 bulan, itu sedekah 1.000 bulan. Sedekah 1.000 bulan itu jangan sampai salah pilih terminologi. Nah itulah yang penting apa namanya dimengerti sama apa namanya pengelola pengelola zakat di musola-musola. Padahal tulisnya ziswaf ya Ustadz. Mm-mm. Ziswaf, zakat, infak, sodako dan wakaf. Coba bayangin ketika itu di musola yang jaga kebanyakan misalkan anak-anak tanggung remaja gitu kan, yang cuma administrasi. Datanglah ibu-ibu, bapak-bapak kaya gitu. Nak, saya mau wakafin tanah saya di sana. Ini sertifikatnya. Blok. Oh iya Bu, saya catat ya begitu. Udah begitu doang. Astagfirullah. Jadi gawat itu sebenarnya. Dikiranya nerima wakaf enak-enak aja gitu kan. Beda Pertanggungjawaban di itu. akhirat Ustaz. Masya Karena saya Allah. punya orang tua angkat diwakafin tanah berapa hektar gitu di Bogor. Dia bilang, wah, abah ada orang mau wakaf ini. Nah, abang nggak nerima. Lah, emang kenapa, Bah? Kejauhan di sana, nggak bisa ngontrolnya nanti. Keren tuh. Biasanya orang dapat tanah wakaf di gunung apa gitu, udah langsung, wah, iya Bu, sini saya terima gitu. Padahal kalau ya, misalkan kita suatu saat nanti ada orang mau wakafin di gunung A gitu, mestinya si orang nazir itu, calon nazir itu, Bu, sebelum saya terima, yuk kita lihat tanahnya dulu, kan seperti itu. Iya. Nah, kita lihat tanahnya. Ketika tanahnya misalkan konturnya cocoknya untuk pertanian, kita minta izin, Bu, kalau tanah ini diniatkan sama Ibu untuk menjadi pesantren, saya give up, saya menyerah, saya tidak bisa. Karena konturnya seperti ini, maka kami harus mengeluarkan uang banyak banget untuk land clearing gitu kan, untuk kemudian pengerasan segala macam, baru bisa lah dibangun pesantren. Tapi kalau misalkan Ibu izinkan kami untuk mengelola lahan ini untuk lahan pertanian yang kemudian apa namanya hasilnya sebagian kami sedekahkan untuk fakir miskin, sebagian untuk eh, keberlanjutan dakwah kami. Kalau misalkan boleh seperti itu, maka kami terima. Seperti itu harusnya si nazirnya. Jangan kemudian, oke, saya terima. Di mana? Oke, saya tahu tuh. Di Bogor seperti itu, saya tahu tempatnya begitu. Jangan. Jadi harus jelas seperti itu. Gitu, Satu Ustaz pertanyaan, San. Faris. Satu pertanyaan mungkin dari saya, San, ini. Kalau MKI ingin punya cita-cita ingin buat studio MKI misalkan, buat podcast dakwah gitu ya, buat misalkan untuk juga tadi ini kayak gini Zoom ini kan kalau di studio lebih enak kali ya, Ya. apa namanya formatnya dan lain sebagainya. Itu infak itu infak media atau lebih tepatnya wakaf media karena itu alat-alat yang mungkin dibeli itu kan barang yang juga awet ya abadi gitu ya itu baiknya wakaf atau infak Sat? Saya lebih menyarankan infak. Hmm. Karena kalau misalkan kecuali halnya begini ya, ini kan wakaf tunai berarti kan. Ya. Kecuali misalkan teman-teman di MKI
punya keyakinan bahwasanya untuk membuat keyakinan dan hitung-hitungan yang jelas bahwasanya pokok itu tidak akan berubah, tidak akan hilang. Misalkan gini, untuk membuat studio MKI dan alat-alatnya itu dibutuhkan dana 500 juta, gitu kan? Nah, kemudian 500 juta itu udah firm pasti jadi dan tinggal dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Nah, masalahnya 500 juta itu akan tetap ada atau tidak? Ketika ada, misalkan teman-teman MKI bisa mengelola itu dari sekian Zoom, dari sekian kegiatan, ada pemasukan untuk studio, nanti hingga kemudian dikumpulkan nilai eh, baiknya dikonversi ya ke emas. Misalkan sekarang 500 juta itu 450 gram, ya 450 gram dikonversikan. Hasilnya itu dibelikan gram, gram emas, 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 emas terus sampai sekian segitu masih ada. Nah, itulah kemudian wakaf itu tetap berjalan begitu. Namanya wakaf. Tapi kalau nggak bisa, nggak berani dan suatu saat karena apa studionya juga masih di lahan orang gitu, nanti akan dipindahin. Nah, itu yang ribet gitu. Jadi saran saya sih lebih kepada infak media, lebih pada infak media seperti itu. Infak media dakwah gitu misalkan. Gitu Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, jamaah yang Iya. bermanfaat. Apakah ada yang pertanyaan? Dokter Piki yang ini sebagai Direktur Rumah Khitan, Rumah Sakit Khitan, ada yang tanyakan, Dok? Aman-aman saja? Apalagi di IG deh kayaknya beliau. Oh, Masya Allah. Baik, ada Iya, yang lain? Kalau tanya tidak ada, dikit, Pak. nih Bu Yanti. Tanya dikit, nyambungnya soal rumah hitam tadi. Iya, Bu Yanti. Kita kan rumah hitam sekarang nih peralatannya semuanya kan kita eh, dari infak jemaah nih gitu. Nah, itu masuknya hitungannya apa tuh? Dan Alhamdulillah. kita pergunakan Ya, infak dari jamaah nih untuk beli kayak alat hitannya, ya pokoknya semuanya gitu. Terus ada juga yang jamaah itu berinfaknya melupai langsung barang gitu. Ada yang kirim sofa, ada yang ya, kirim bednya gitu. Nah, itu ya. masuknya kemana? Itu maksudnya infak, Bu. Infak ya. Ya. Jadi aman. Alhamdulillah saya ya dari dulu jadi aman nih. Teman-teman MKI tidak diharuskan untuk kemudian gimana ya ngejaga alat-alat ini supaya Iya, tidak kemudian habis takut begitu. takut soalnya 100 Ya, perak juga kelebihan kayak gitu takut gitu. iya, Bu Endi. Itu infak. Alhamdulillah. Emang dari awal setahu saya infak itu ya di apa galakannya ke Iya, anggota gitu. kita galakannya ya infak subuh ini gitu. Kita dengan infak Ya. subuh ini, nah dari situ ya kita kembangkan lah gitu. Nah ada juga ya Mm-mm. kita ininya seperti itu. Siapa yang menyumbang nih untuk isi klinik kita nih, boleh berupa apapun gitu. Yang penting ini klinik Mm-mm. kita untuk hitan anak-anak. Ya, apa sih isinya untuk hitan anak-anak itu gitu. Iya. Bu Yanti, klinik itu berjalan 7 hari atau gimana, Bu? Ada terus Enggak, ya? kalau kalau selama ini kita baru hanya kalau ada hitan massal gitu Oh bertepatan gitu. dengan anak-anak libur kita baru adakan gitu. Oh, nah penting juga teman-teman MKI itu di apa namanya dibicarakan bahwasanya jangan sampai klinik klinik itu kan selain pada hari-hari tertentu sebenarnya bisa aja dilaksanakan apa kegiatan lain sebenarnya ya. Kayak Iya, eh, misalkan di pinggir jalan ya dikasih space misalkan untuk orang nyewa yang kemudian alatnya eh, nyewa stand gitu kan dan kemudian hasilnya bisa untuk eh, apa namanya hitan juga atau apapun lah itu jangan sampai infak yang itu cuma berjalan sebulan cuma sekali gitu jangan sampai seperti itu juga sebenarnya Jadi harus sebenarnya dibicarakan gitu. mau jadi ini, Sad, apa namanya, ini kan eh, menjadi produktif karena memang tiap tiap minggu sebenarnya ada rencana ada khitan gitu ya.
Iya, Mm-mm. cuman karena memang sekarang ini kan baru baru awal-awal, jadi belum belum semuanya eh, belum terrealisasi belum semua terrealisasi. sepenuhnya gitu Ya. ya. Jadi kita Iya, bertahap saat baru sebulan sekali gitu ya. Nanti iya. ke depan memang rencananya tiap akhir pekan Sabtu Ahad itu selalu ada khitan karena rumahnya pun kan bukan sewa, saat pinjam rumahnya Babe. Oh, pinjam rumahnya Babe. Iya. Oh, Jadi bukan berarti sewa, jadi bukan sewa. Jatuhnya memang rumahnya sudah ada, kita memanfaatkan rumah kosong dijadikan untuk rumah khitan dan semua alat-alatnya disupport sama infak dari jamaah gitu. mantap. Babe, Babe akadnya apa tuh? Nah, ini yang Kalau akad, nah akad tertulis ini kita kayaknya nggak ada ya, tertulis ya. Hanya memanfaatkan nih rumahnya kosong gitu ya. ya belum ada Iya. akad secara tertulis, tapi sudah secara lisan memang diinfakkan untuk kegiatan MKI gitu aja, Sat. Oh, ya udah. Oke, Manfaatkan untuk Alhamdulillah. kegiatan MKI. Heeh. Ke depan eh Ustadz Kholis atau siapa gitu mesti itu Ustadz Kholis ke BWI untuk ya siap, kan insya Allah kita akan berkembang lah Baik, eh untuk sertifikasi gitu supaya nanti kalau udah sertifikasi MKI mau bikin program wakaf yang sekiranya mungkin karena wakaf itu penting sih dipelajari gitu kan iya, karena eh, apa ya ketika wakaf itu ada dua hal. Yang pertama si Nazir menjadi benar-benar menjalankan amanah karena dia tahu ini ngelola ini uang ini nggak boleh habis seperti itu kan. Terus yang kedua si wakif menjadi lebih aman nih pasti karena wakaf akhirnya ini pasti terus-terusan nih kan namanya wakaf ya. Pasti terus-terusan nih duit saya akan bermanfaat begitu loh. sedekah Dan jariah terus-terus namanya ya. iya sedekah Namanya jariahnya gitu. amal jariah yang akan dinikmati terus abadi insya Allah. Iya seperti itu. Baik, Baik, Ustaz, alhamdulillah, kalau tidak ada. alhamdulillah, jazakallah khairan Alhamdulillah, Ustaz atas jazakallah khair, Ustaz. Wah iya ilmunya. aku. Baik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah eh, inspirasi bagi kita semua untuk makin paham betapa eh, harta kita harus kita manfaatkan di jalan Allah, dan salah satunya adalah bentuk wakaf. Dan wakaf sesungguhnya sudah banyak memberikan kemanfaatan terhadap umat dalam sejarah Islam. Dulu namanya ada Bimaristan ya. Kalau kita sekarang ini rumah sakit, tapi namanya dulu Bimaristan. Iya, Karena adalah sebuah gedung untuk orang-orang sakit. Nah, sekarang namanya rumah sakit. Dulu Bimaristan istilahnya dalam sejarah peradaban Islam di Spanyol. Mereka membangun sebuah gedung untuk orang-orang sakit dan tanahnya dari wakaf, semuanya bangun dari wakaf, dokter-dokternya dibayar oleh negara, semua umat apa namanya pasiennya tidak membayar, artinya ditanggung oleh negara, luar biasa ya. Dulu Masya itulah Allah. sejarah Islam, kebersamaan Islam. Nah saat ini sungguh miris ya, kita malah bayar mahal. Dan susah banget ya, apalagi ya begitulah memang umat Islam saat ini belum mencapai kepada puncak kejayaannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita kembali untuk meraih kejayaannya. Dan dengan wakaf salah satunya Islam akan kembali jaya karena inilah wakaf akan menggerakkan roda ekonomi umat, akan juga memberikan kesejahteraan terhadap umat. Karena itulah salah satunya tadi wakaf tunai menjadi sebuah solusi saja. Wakaf Iya, tunai yang tentu ini butuh sebuah pemahaman yang lebih detail lagi karena kalau tidak hanya sekedar untuk kalau di WBI memang cukup menyetorkan uang dan uang itu ditaruh di obligasi syariah saja. iya. Kalau saat ini memang mereka pun bermain aman karena takut pokoknya tidak pokoknya hilang. Betul, Jadi ketika kita betul. wakaf tunai ke BWI, Ah, Badan Wakaf Indonesia atau ke beberapa tempat itu LPW. mau menerima Iya, wakaf tunai, uangnya memang belum sampai dikelola menjadi sebuah usaha besar, usaha bisnis besar, tapi baru di dalam bentuk apa namanya obligasi. surat-surat berharga ya, obligasi Ya, saja. Karena mereka mengaku lebih aman daripada dikelola dalam dikelola sebuah usaha. bisnis, kemudian bisnisnya Hancur. collab, hancur, itu menjadi sebuah pertanggungjawaban di akhirat kelak gitu ya. Aduh ya Insya Allah. Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan kembali ya untuk meraih kejayaannya dan di Ramadan ini tentu 10 hari Amin. terakhir saya ingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah tentunya
untuk memanfaatkan 10 terakhir ini, jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita Ramadan berlalu kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, nah, ya Insya Allah Allah. kita kembali sore bertemu dengan Ustaz Khairul Alam dalam sebuah kajian tadabbur Al-Quran, inspirasi Ramadan bersama Ustaz Khairul Alam. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Subhanakallahumma la ilaha illa anta bihamdika astaghfiruka asyhadu wa an la atubu ilaik. ilaha illa anta Ada wa'alaikum. Dan mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan ngebahas lagi yang lebih seru lagi saja tentang tema-tema tentang ekonomi Islam bersama Ya, tema-tema tentang hukum dan ekonomi tentunya ya. ya. Hukum tidak boleh lepas tuh, hukum dan tentang eh, fikih muamalah insya Allah ya. Fikih itu ada hukumnya pasti. Iya, fikih muamalah lah ya istilahnya. Ya, Secara umum fikih muamalah itu dalam bentuk ada ekonominya, ada hukumnya dan lain sebagainya. ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifullah dan Ustaz Khalil. Yuk, sama-sama. Mohon doanya ya biar keluarga semua sehat, keluarga yang baik juga sehat. Amin. Kita semua Baik, amin, amin, ya tim Rabbal MKB, alamin. Camat Kesaksian. Asal diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.